Demikian, terima kasih. Salam. Sama-sama hari ini kami perwakilan dari gereja menerima anak-anak IPP Jakarta Sarjana dengan Rika Sandra Pratili mengizinkan atas izin Tuhan dan berkat Tuhan menerima mereka berdua untuk masuk dan menerima pernikahan pemberkatan kudus pada siang hari ini. Dan biarlah semuanya Tuhan ambil alih acara tersebut sehingga diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan kita percaya bahwa bersama-sama kita akan nyembuyung di dalam doa buat mereka sehingga pernikahan mereka sungguh menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan. Sekali lagi kami sebagai perwakilan dari Gereja Betani Tenganan mempersilahkan Ananda calon mempelai berdua yaitu Jaka dengan Rika untuk masuk dalam pemberkatan pernikahan kudus. Tuhan memberkati. Saya mengundang seluruh jemaat dan tamu undangan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengarahkan pandangan kita ke pintu utama gereja dan kita akan menyaksikan calon mempelai kita akan memasuki ruang pemberkatan nikah pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah dia mempelai kita pagi hari ini, Saudara Jaka Septianto dan Saudari Rika Sandra Pratiwi.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian berkata, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga. Kasih dari Yesus mengalir di setiap hati kita pagi hari ini, terkhusus kepada keluarga yang berbahagia pagi hari ini. Buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang lembut buat setiap kami. Terima kasih karena Engkau terus memaafkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk kami terus murah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan
konfirmasi kesediaan dari calon kedua mempelai. Mari calon kedua mempelai untuk boleh bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita masuk pada acara pemberkatan pernikahan kudus pada pagi hari ini, tentu saja saya sebagai hamba Tuhan memohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat mendukung acara pemberkatan nikah yang sangat mulia kudus ini dari awal sampai akhir, sekaligus kita bisa melepaskan berkat Tuhan kepada mempelai berdua. Pada kesempatan pagi hari ini, kepada Jaka dan Rika, hari ini kamu harus bersedia sering berdiri dan jangan lupa harus senantiasa melemparkan senyum supaya kasih surga turun atas setiap saudara. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan yang adalah firman Tuhan yang membekali saudara berdua dalam pernikahan, saya mau mendengarkan kesediaan saudara ketika saudara membangun kasih di antara saudara berdua dengan satu deklarasi kesediaan saudara untuk diberkati oleh Tuhan. Kepada mempelai pria Jaka Setianto, apakah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya bersedia menerima Rika Sandra Pratiwi untuk menjadi istrimu, kemudian engkau mengikatkan diri menjadi satu daging, mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, melindungi, menghargai, serta menyediakan semua kebutuhannya dan bersatu hanya dengannya sampai maut memisahkan engkau. Bagaimana jawaban Jaka Setianto? Silakan. Dengan segenap hati saya menerima Rika Sandra Pratiwi menjadi istriku. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi yang mempelai pria. Selanjutnya kepada mempelai wanita Rika Sandra Pratiwi, apakah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat yang bersedia menerima Jaka Setianto untuk menjadi suamimu, mengikatkan diri menjadi satu daging, mengasihinya, tunduk kepadanya sebagai kepala keluarga, merawatnya dan bersatu hanya dengannya sampai maut memisahkan engkau? Bagaimana jawaban saudari Rika? Dengan segenap hati saya bersedia menerima Jaka Setianto menjadi suami saya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk. Mempelai berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu hati di dalam doa supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya, isi hatinya kepada anak kita yang kita cintai dalam satu acara yang sangat kudus dan mulia ini di dalam doa bersama. Bagi Bapak Ibu yang lain kepercayaan atau keimanan, dengan kasih dan hormat untuk dapat mendukung di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih dan Sayang, Bapa yang penuh kasih setia di sepanjang waktu kehidupan umat-Mu ada, pada siang hari ini atau pagi hari ini suasana surga turun atas setiap kami, sehingga yang ada dalam hati kami adalah sukacita, ada satu kebahagiaan yang sangat indah
Sebab Tuhan menetapkan suatu rancangan yang baik kepada kedua orang anak-Mu, ya Bapa, untuk masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan supaya Engkau sendiri memberkati dan menyatukan mereka dalam satu pemberkatan pernikahan kudus dan mulia ini. Karena itu Tuhan, biarlah suasana hadirat-Mu saja yang menaungi setiap kami, terutama hadirat-Mu mengalir dalam diri kedua orang anak-Mu, sehingga kedua orang anak-Mu ini mengerti dan memahami serta dapat melakukan seperti apa yang Engkau ingini. Bapa, karena itu nyatakan kebenaran firman-Mu yang sanggup memberikan pengajaran kepada setiap kami, terutama kedua orang anak-Mu ini. Dan firman-Mu itu bukan hanya pengetahuan yang kami terima, tetapi firman-Mu itu sanggup menuntun, menerangi, dan mengubahkan hidup kami menjadi mulia dan indah di pemandangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kupakai untuk menyatakan aliran kasih surga yang mempersatukan kedua orang anak-Mu di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat pagi. Tentu saja suasana hati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini adanya adalah sukacita dan bahagia. Bukan saja mempelai berdua, bukan saja Jaka dan Rika, tetapi saya merasakan bahwa di antara kita, bahkan setiap kita merasakan suatu sukacita yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kita semua diperkenan oleh Tuhan menyaksikan satu rancangan Allah yang luar biasa, di mana kedua orang anaknya masuk dalam hadirat Allah dengan kerinduan dan kerelaan untuk diberkati menjadi satu keluarga yang indah. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan selamat kepada kedua orang tua, Pak Bia dan Ibu, dan warga dari wilayah Kabupaten Boyolali, ya Bu. Selamat Bapak dan Ibu bisa mengantarkan kedua orang anak kita masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Tentu saja Jaka dan Rika, kamu harus santai, tangkap pesan Tuhan, kemudian renungkan dan kerjakan, dan kamu pasti akan menjalani kehidupan keluarga seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan membangun keluarga. Karena konsentrasi dan firman Tuhan ini juga sekaligus memberikan pembelajaran kepada mantan-mantan mempelai, supaya kita terus membangun satu kehidupan yang indah seperti tujuan Allah ada dalam dunia ini lewat keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ketika mendapatkan satu tugas dari gereja ini, Bapak Ibu Saudara, memang kebetulan saya sebagai Kopastor Pengembalaan Gereja Pitani Salatiga, dan pada waktu gembala jemaat di sini yang sudah saya anggap sebagai adik rohani saya datang dan menyampaikan anak kita mau menikah. Dan saat itu saya sangat berbahagia. Oh ya, berarti saya mau punya cucu, begitu, cucu rohani begitu. Dan pada saat ini saya bisa bersama-sama saudara, terutama kepada Jaka dan Rika. Oleh karena itu saya sangat senang, sangat berbahagia atas apa yang menjadi keputusan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terutama kepada Jaka dan Rika, saya mengambil satu pembelajaran dalam pernikahan, dan saya ambil mengapa demikian. Saya bisa membagikan nilai kehidupan keluarga karena saya sudah punya pengalaman menikah selama 45 tahun. Dan itu ternyata keluarga itu adalah suasana lembaga yang sangat-sangat hojah, sangat-sangat nikmat, sangat-sangat menyenangkan. Oleh karena itu saya mengambil satu tema, prinsip ilahi keluarga yang mengalami kerajaan Allah. Prinsip keluarga yang mengalami, seperti kata orang dunia, keluargaku adalah surgaku. Tapi untuk mencapai keluargaku ada surgaku, tentu saja ada hal-hal yang kerjakan dalam setiap langkah kehidupan keluarga itu. Karena itu Bapak Saudara, terutama kepada Jaka ya, kita lihat ya. Saya percaya pernikahanmu pada saat ini bukan berdasarkan perasaan cinta. Saya mau tanya, kamu
membangun cinta sudah berapa lama Jaka dengan Rika? 1 tahun. Selama 1 tahun kau bisa mengenal Rika yang berada di wilayah yang cukup jauh. Betul Rika, kamu membangun cinta kepada Jaka 1 tahun. Waktu yang cukup ya untuk menumbuhkan cinta itu. Tetapi saya percaya bukan saja engkau, karena aku perasaanku cinta yang begitu dalam, aku rindu yang begitu sempurna Pak. Tetapi pernikahan itu bukan hanya berdasarkan perasaan cinta. Mengapa demikian? Kalau sekedar perasaan cinta, cinta manusia ini mudah berubah. Maka terjadi sekali di luar sana cinta 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, kemudian terjadilah satu hal yang tidak diinginkan Allah karena berhenti pada perasaan cinta. Tetapi pernikahan itu adalah keputusan dan berkomitmen untuk kamu saling mengasihi. Setuju? Jadi bukan perasaan cintamu, tapi kamu mengambil putusan. Bapak, aku mau mencintai Rika. Begitu pula Rika, Bapak, aku mau mencintai pria yang tampan ini, yang produksi dari Butuh Kidul ini, gitu ya, selamanya. Jadi ini merupakan satu keputusan dalam perjalanan hidup mengasihi satu dengan yang lain. Dan kalau hari ini engkau ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam hadirat ini, itu pastikan ini campur tangan Tuhan, sehingga kau dapat mengambil keputusan tadi, sehingga kau dapat mengambil satu komitmen untuk saling mencintai dalam keluarga yang bersifat kudus dan mulia. Karena itu, saudaraku, anakku yang kami kasihi, pernikahan itu untuk membentuk satu lembaga yang menjadi pusat perhatian Allah. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Apa yang Tuhan ciptakan? Hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, terang itu jadi. Kedua, terjadilah atau jadilah cakrawala. Jadi ketika jadilah daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan jadi, dan seterusnya. Dan kemudian pada hari yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat, yang endingnya Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka serupa dan segambar dengan Allah. Dan setelah diciptakan, apa firman Tuhan katakan? Diberkatilah mereka supaya mereka menguasai, menikmati, mengelola semua yang diciptakan Tuhan dalam dunia ini. Artinya apa? Jaka dan Rika, keluarga adalah lembaga yang Tuhan tetapkan dalam dunia ini. Awal mula Tuhan menetapkan lembaga dalam dunia ini lewat keluarga. Bukan satu organisasi, bukan satu kelembagaan dunia. Sebelum lembaga dunia ada, sebelum tatanan pemerintahan ada, Tuhan menciptakan yang namanya keluarga. Sehingga keluarga menjadi pusat perhatian Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya engkau bisa mengekspresikan cintanya Tuhan, supaya engkau bisa mengaktualisasikan cintanya Tuhan yang ada dalam dirimu, yang sudah kamu kemas sekian lama itu, dan engkau menunjukkan karakter ilahi yang adalah kasih, yang endingnya supaya keluargamu ini menjadi tempat pertama untuk menampung berkat-berkat Tuhan itu. Luar biasa kalau begitu. Yang mengonstruksi keluarga dalam dirimu adalah Tuhan sendiri. Yang merancang keluarga dalam hidupmu adalah Allah sendiri. Yang mengonstruksi keluarga dalam dirimu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang tujuan yang luar biasa, yang indah itu. Lalu mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana Pak? Aku dapat memahami, aku dapat menghidupi prinsip ilahi supaya keluargaku ini mengalami surga dalam dunia. Betul Bapak Ibu, adik sekalian? Bapak Ibu masih lupa atau masih ingat tujuan Bapak Ibu menikah? Jangan lupa Pak. Tujuan kita menikah adalah supaya ketika kita membangun keluarga, supaya kita mengalami apa? Surga itu nyata dalam dunia. Amin.
Surga itu bukan berupa hanya makan, minum, harta kekayaan, baju yang mewah, tas yang branded, tetapi berbicara sukacita, berbicara damai sejahtera, berbicara kebenaran, bicara kuasa, itu surga. Karena itu kan aku berdoa, jika engkau bertanya Bapak, bagaimana aku bisa memahami prinsip Allah supaya keluargaku mengalami surga itu? Kita lihat ya firman Tuhan dalam Matius, ini dasarnya Matius 19 ayat 4 dan 6 sampai dengan ayat yang 6. Jawab Yesus, ini jawab Tuhan buat kamu. Tidakkah kamu baca? Kalau saya terjemahkan dengan bahasa Jawa, rumohno anakku, dengarkan baik-baik bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Supaya mereka memenuhi jati dirinya sebagai gambar Allah, supaya mereka menunjukkan karakter ilahi dalam kehidupannya, dan kemudian supaya ia tinggal dalam berkat-Nya. Maka ayat yang kelima firman-Nya berkata demikian, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Garis bawahi, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, artinya satu, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Ini betul-betul isi hati Bapa kepada keluarga, supaya ketika laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan sendiri, supaya menjadi satu. Sekalipun kamu satu saat nanti harus mandiri, harus meninggalkan papa mama, bapak ibu, dan kau bersatu dengan suami dan istrimu. Kalau kamu sudah menikah, sudah resmi, kamu punya rencana mau tinggal di Butuh Kidul atau di darat Cengklek ya, saya dengar. Gimana Rika? Mau tinggal di Butuh aja ya? Sasarannya dingin, enak, banyak abah-abah Tuhan yang luar biasa, Pak Lurah begitu ramah. Oh enak sekali di sini, suasananya kondusif. Tapi saya percaya di sana pun begitu ya, ya Ibu ya. Saya pernah ke sana. Hanya yang berbeda itu apa? Cuacanya atau suhunya. Kalau di Butuh Kidul ini suasananya dingin puk, kalau di sana agak sumuk gitu ya, agak panas karena saya pernah ke sana. Tetapi sebenarnya itu membawa semangat untuk terus kita membawa dampak yang besar, ya. Karena itu saya bagikan 3 hal, anakku, 3 hal. Namun sebelum itu ya saya bacakan dulu dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 tadi. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara Jaka dan Rika, apa tujuanmu kamu membangun nikah? Apa tujuanmu kamu itu membangun keluarga? Nggak usah lihat slide dulu, nanti tak kasihkan materi untuk kamu. Sebelum kamu menikmati malam pertama, baca dulu. Ya. Apa tujuanmu, Rik? Kamu mau dinikahi Joko, Jaka yang tampan ini? Hah? Biar jemaat tahu, tamu undangan tahu tujuanmu. Kamu mau dinikahi, kamu mau menjadi seorang istri dari seorang laki-laki yang luar biasa ini. Tujuanmu menikah apa? Coba podo orang kan tujuannya gitu ya. Apa tujuan murid? Aku punya cinta kok Pak gitu. Oh gitu. Jadi masih terbayang-bayang apa tujuanku gitu ya. Kamu harus punya tujuan. Dipastikan kamu tujuan menikah. Mungkin Joko lebih tahu, Jaka. Kamu menikah sama nikah tujuan kamu menikah apa? Menikmati surga, Pak. Oh, menikmati surga, pinter. Artinya menikmati sukacita, ada sejahtera, kebenaran dan kuasa untuk meraih berkat. Artinya apa? Orang menikah itu punya tujuan. Dan tujuan apa yang Tuhan tetapkan dalam pernikahan? Untuk menggenapkan janji Allah itu.
Kalau saya bacakan dalam kitab Maliaki 2 ayat 15 sana dikatakan Allah itu Esa. Apa yang dikehendaki Allah kesatuan. Apa yang dikehendaki satuan itu adalah keturunan ilahi. Apa yang dikehendaki Allah itu kasih mesra. Apa yang dikehendaki Allah itu kesetiaan. Apa yang dikehendaki Allah itu adalah ada seorang penolong yang sepadan dalam hidup. Maka firman Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang sendiri, maka aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan. Jaka, ya Pak, kau telah disediakan seorang penolong yang luar biasa. Tengok dulu dong, senyum. Rika kok sepadan? Rika pada sebagai seorang penolong yang sepadan buat Jaka. Itu Tujuan Allah. Dan supaya hidup dalam keluarga itu dapat memuliakan Tuhan dan mengalami surga itu sendiri. Sudah siap? Karena itu bagaimana ya, supaya kamu bisa mengalami surga itu, saya bagikan tiga hal. Ketika kita membangun keluarga supaya mengalami surga, tidak berhenti pada sebatas fall in love, tidak berhenti pada aku jatuh cinta sama kamu yang, dan kemudian Rika mengatakan begitu pula Mas Jaka, aku jatuh cinta kepadamu. Ini baru sebatas perasa. Tapi bagaimana supaya kita membangun kehidupan keluarga yang mengalami surga? Kita harus bisa menumbuhkan cinta itu sendiri. Growing of love itu harus ada dalam keluarga. Saya bisa bertahan menikah 45 tahun karena saya tidak hanya berhenti saya jatuh cinta pada istri saya, tapi saya bisa mengemas cinta saya. Bagaimana aku bisa menumbuhkan cinta itu dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dan itu memang sesuatu yang indah. Sekalipun memang banyak tantangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu yang sudah menikah sekian tahun lamanya, bapak ibu selalu rukun, selalu mesra, atau pernah ada, supaya anak kita mendengar, ada selisih paham? Ada? Ada juga yang sering padu? Oh sering. Tapi jangan jadi hobi ya. Pakailah itu sebagai menumbuhkan cinta. Maka bagaimana menumbuhkan cinta? Kalian harus selalu berdoa bersama, bergandengan bersama. Itu kekuatan untuk saling mencintai dimulai ketika kamu berdoa. Kamu selalu menunjukkan cintamu karena itu berasal dari Tuhan, maka kamu harus selalu bergandengan tangan untuk berdoa. Dan kemudian perasaan itu harus diungkapkan. Kamu harus bisa memuji, saling memuji satu dengan yang lain. Jangan awal-awal Rika mau bilang, Mas Jaka, kamu kok bagus banget Mas. Ibu itu dulu ngidam apa Mas? Aku sayang kamu Mas. Begitu pula Jaka, yang kamu luar biasa, kamu anggun, hidupmu mancung, matamu lentik. Wah, penuh dengan pujian. Tetapi bagaimana kamu harus bisa menghargai satu dengan yang lain dengan keberadaan kamu masing-masing. Dan kemudian bagaimana kamu membangun komunikasi dengan jujur, perkata dengan jujur, jangan dimanipulasi. Dan ini jangan yang hanya awal. Ketika perjalanan kehidupan keluarga, kamu jangan manipulasi komunikasi. Kamu harus terbuka, kamu harus jujur, menyadari pasanganmu itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Katakan dulu, Rika, kepada Jaka, kamu biasanya kalau membangun cinta dengan kata honey, atau sayang, atau darling? Oh sayang. Coba sekarang katakan kepada sayangmu yang adalah yang terbaik dalam hidupmu. Biar Jaka dengar. Ini disaksikan banyak jemaat loh. Isi, waduh loh, kok isi piye?
Begitu pula jangan kamu bisa mengatakan kamu yang terbaik dalam hidupku, kamu yang paling indah dalam hidupku. Maka aku ingin selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kepada kamu. Ya, kamu saling memberi yang terbaik. Baik perkataanmu dengan jujur, baik perhatianmu dengan sempurna. Apapun yang menjadi milikmu, kau berikan yang terbaik buat pasanganmu. Kamu saling melayani dengan hati yang terbaik, dengan ketulusan. Tetapi kamu bisa menumbuhkan cinta di dalam keluarga kalau kamu memposisikan dirimu masing-masing sebagai seorang suami, sebagai seorang imam dalam keluarga, sebagai raja dalam keluarga, sebagai nabi dalam keluarga. Dan Rika memposisikan diri sebagai seorang ratu permaisuri dalam keluarga, sebagai seorang penolong yang indah. Karena itu kita lihat firman Tuhan, ya. Ini jaga firman-Nya. Ini untuk jaga dulu. Hai suami, kasihlah istrimu. Setuju? Sangat setuju. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, telah menyerahkan dirinya, demikian juga suami harus, katakan harus, tidak ada tawar-menawar, harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, supaya siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi kamu bisa menumbuhkan cinta ketika kasihmu itu kau pelihara dengan baik, seperti Tuhan itu memelihara cintanya, kasihnya kepada umat manusia, kepada jemaatnya, tak pernah berubah sekalipun. Jemaatnya mudah berubah, jemaatnya mudah nyingkur dari kesetiaan kasihnya, tapi Tuhan tidak pernah berubah, rela berkorban. Jadi kalau kamu menikah itu harus rela berkorban. Korban pertama apa? Dulu kamu seorang perjaka, korban pertama posisimu jadi suami. Rika, dulu kamu sebagai seorang gadis cantik jelita. Ketika kamu menikah, engkau bukan lagi gadis, engkau istri. Posisimu berubah. Itu butuh pengorbanan gengsi dalam kehidupan kita. Tuh mas, kasih aku tajam hidupmu. Ya, kemudian berikutnya saudara, ini firman-Nya, ya. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 22-24, ini untuk kamu yang tak bisa menumbuhkan cinta. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tidak berfirman, hai istri, tanduklah bojomu sekuatmu. Bukan, tunduk, hormat sebagai kepala keluarga. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kita menikah dengan Tuhan, karena posisinya harus selalu tunduk, hormat. Jangan sampai ketika kamu berkarya, bisnismu meningkat, penghasilanmu lebih besar, lebih tinggi daripada zakat, kamu tidak boleh semena-mena. Itu kepala dari hidupmu, dan kamu adalah lehernya. Kepala hidup kalau ada leher. Kalau kepala tidak ada leher, itu luar biasa medeni. Maka ada satu kesatuan yang luar biasa. Ini butuh yang namanya perhatian, butuh yang namanya pengorbanan. Siap kamu berkorban untuk mencintai istrimu, tidak? Siap. Bagaimana Rika? Siap kamu berkorban dan memperhatikan hanya kepada suamimu dan juga saja kepada orang tua, dan kita harus menjadi orang yang inklusif. Setuju? Wah, siap. Dengarkan semua jemaat tamu undangan termasuk Pak Lurah. Ya, kalau satu saat neko-neko, hei, janjimu dulu gimana? Katanya kamu di seorang penolong. Aku siap Bapak, penuh perhatian. Saya sampaikan nih, saya pernah mengadakan satu penelitian. Kenapa
suami-suami ini kalau dihitung presentasinya, maaf bapak-bapak ya, presentasinya akeh suami sing selingkuh daripada istri sing selingkuh. Mengapa demikian? Karena kurang perhatiannya seorang istri yang begitu erat. Pulang kerja, kamu telat, ngomah butuh, teko masuk ngomong kita. Setelah di luar sana, hai bapak, selamat datang. Sekarang juga pulang gak apa-apa. Maka Rika jaga hal-hal seperti ini. Perhatian teman. Mungkin ketika Jaka pergi di luar kota kemana, jangan hilangkan kesempatan berkomunikasi. Ya, kamu di mana? Kamu udah makan atau belum? Kamu capek enggak? Kalau kamu capek, pulang nanti jadi. Hatinya mongkok, saudara. Itu ibarat membentengi hidupmu dari tipuan-tipuan luar yang mau mengambil kekasih. Begitu pula jaga, anggaplah itu bidadarimu, ratumu yang kau berikan yang terbaik, perhatian yang penuh. Dan yang kedua adalah kamu memang cantik Rika. Dan itu jangan awal. Sekarang dia coba nanti Rika 30 tahun yang akan datang, wis kadang-kadang begini wis melorot. Mungkin badannya semakin gemprong karena apa? Melahirkan anak. Biasanya ibu-ibu jangan melahirkan anak, bodinya berbeda. Karena nguatnya anak itu butuhkan pengorbanan dan sepenuh tenaga. Mau melar kan gitu toh. Tapi jangan menjadi satu yang masalah. Ya, yang kedua ini. Yang pertama, tumbuhkan cinta. Yang kedua, engkau harus berkomitmen dalam kesatuan menjadi satu. Butuh apa? Menerima apa adanya, bukannya dirimu. Terimalah bapakmu, ibumu yang berasal dari butuh Tengaran ini. Terimalah papamu, mamamu yang berasal dari wilayah Boyolali ini. Terima apa adanya. Kalian dilahirkan dengan budaya pendidikan yang berbeda. Kalian dilahirkan dengan cara mendidik yang berbeda. Kalian dilahirkan dengan motivasi-motivasi membangkitkan anak dengan cara yang berbeda. Kamu harus mau menerima apa adanya. Kesatuan itu dimulai dari penerimaan tanpa syarat. Maka perlu dengan kejujuran komunikasi yang efektif. Kemudian bagaimana menjadi satu itu, kamu harus cakap mengelola konflik dalam keluarga. Saya menikah 45 tahun. Kalau dihitung 1 tahun kadang konfliknya bisa 12 kali. Nah dihitung ini loh, rolas yang 45 itu nanti matikan wakil banget. Tapi kami bisa mengemas, cakap mengelola konflik dengan aku mengampuni seperti Tuhanku sudah mengampuni aku. Ya, aku tetap mengampuni kamu karena Tuhanku selalu mengampuni aku. Seberapa banyak kesalahanku Tuhan mengampuni. Begitu pula sekecil apapun, sebesar apapun kesalahanmu, aku tetap mengampuni dengan tulus dan sabar. Kasih itu sabar dan selalu hidup rukun. Pesan saya, ketika engkau membangun keluarga harus hidup rukun. Satu kesaksian ketika saya melayani di Paraan, kemudian di sana ada 2 keluarga. Usia pernikahannya sudah cukup makan, 25 tahun itu sudah cukup makan. Tapi dia bilang, Pak, kenapa dalam pernikahanku tidak ada habis terang? Kenapa Bapak rezeki kok seret? Saya sudah berjuang sedemikian rupa, kok tidak tambah-tambahkan dalam keluargamu? Saya tanya, ada apa? Pasti ada sesuatu. Lah gimana istriku begini? Sementara istri dia, bagaimana suamiku begini? Oh, ternyata kuncinya mergo kowe ra rukun. Sehingga berkat itu menjauh daripadamu. Kalau kamu hidup rukun, berkat itu akan mengejar hidupmu. Contoh, Pak Biat, kalau di Butuh Tengaran atau di Boyolali itu biasanya kalau ada saudara kita punya gawe ya, ada yang namanya kenduri ya Pak Lurah ya, ada kenduri, ada sebbayangan, dan kemudian kalau ada tetangga yang diundang dalam kenduri, dalam ucapan syukur dan kita memberikan sesuatu, ada yang tidak datang, dan kemudian dengan rela, tolong Bapak ini tidak hadir, antarkanlah berkat ini kepada keluarga yang tidak hadir ini. Oke Bapak, anaknya setia, oke saya mengantarkan berkat ini.
kepada keluarga. Tiba-tiba ketika dia mau masuk pada keluarga, mau mengantarkan berkat itu, sedang terjadi pertikaian. Ada piring terbang, rupiah, ada gelas pecah, jual. Dan di sana tiba-tiba rumah tangga kok ada perbinatang. Oh, ada kera. Oh, ada anjing. Oh, ada apa lagi? Kira-kira yang mau menghantarkan rezeki ini takut atau mundur atau takut? Saya percaya tidak. Pasti pulang. Bapak, aku nggak mau. Kenapa? Karena keluarganya di sana sedang terjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Keluarga kok ada jadi kebun binatang. Pasti dibawa kembali. Begitu pula Allah kita. Kalau keluarga kita membangun kemesraan kerukunan, saya yakin Tuhan sanggup memberkati keluargamu jauh lebih besar daripada apa yang kau rindukan kepada Tuhan. Tapi butuh harga yo. Kalau suruhan gengsi, maka jaga yang namanya kemesraan dalam keluarga itu supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Hidupmu mengalami surga tadi. Kuncinya apa? Komitmen dari satu, dengan penerimaan, dengan kesabaran, pintar mengolah konflik dengan pengampunan, dan selalu menjaga kasih mesra. Maka bapak-bapak, saya bagikan satu tip. Kalau keluargamu ini semakin diberkati Tuhan, rukuno karo bojomu, jangan suka tapi dalam engkau saling mesra. Pak, menikahku udah lama wis tuwa, keperut kuru wis kono mbokmu panas suku. Jangan. Semakin tua harus semakin keket cintanya. Kok diam saja? Katanya begitu ya. Terus wis tuwa kuru dewi-dewi wae. Tapi enggak. Tuhan itu tidak seperti itu. Karena apa? Supaya menjadi satu. Yang terakhir. Jadikan keluarga itu sebagai tempat utama hadirat Allah. Jadikan keluarga itu sebagai tempat hadirat Allah. Sebab firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya siapa? Ketika engkau bersatu, bersepakat di dalam doa, setiap waktu sebelum kamu tidur, sebelum kamu nikmati malam hari yang baru, sebelum kamu nikmati kasih Tuhan yang dinyatakan dalam dirimu, kamu bisa mengekspresikan cintamu pada suami dan istrimu. Apa dengan doa bersama? Tuhan dengan janji, ketika mereka 2 atau 3 orang berkumpul sepakat dalam namaku, aku ada bersama. Pertanyaannya, jika Tuhan bersama dengan kita, adakah sesuatu yang mustahil bagi Bapak? Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Sederhana. Maka selalu berdoa. Mungkin kita bertanya, Bapak, kalau misalnya Mas Jaka di luar kota bagaimana? Sekarang ini kan zaman era digital. Jadi dia ya, sebelum aku tidur dalam pelukatmu dari sana. Gitu kan? Ayo berdoa dulu. Bisa. Itu mendatangkan satu pertumbuhan kami, mendatangkan satu hadirat Allah yang luar biasa. Jika kamu tenang, kamu damai, kamu nikmati malam demi malam itu indah adanya. Maka sekali lagi, ini bukan Bapak Sandra, bukan hal yang jorok, Bapak pendeta kok sarang, enggak. Jadi saya pernikahan satu yang kudus. Seksual bagi keluarga itu satu yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Maka sebelum kamu menikmati malam pertama, jangan lupa, jangan tergesa-gesa karena cintamu yang berdebar-debar terus kamu lupa. Berdoa dulu, minta hikmat dulu, minta kasihnya mengalir dalam dirimu, sehingga kamu akan menjalani hidupmu sepanjang hidupmu senantiasa dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sebab ini mengapa aku sengalami loh, 45 tahun sampai detik ini, saya tidak kekurangan apa-apa. Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan saya. Dan saya tahu anak-anak saya mengerti arti sebuah cinta papa mamanya, dan dia tertular. Maka bapak-bapak saya sampaikan, anak mau menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa ditentukan dari bapak ibu. Bagaimana engkau saling mencintai sampai masa tua. Kalau masa tua kita puas anak yang patuh, anak-anak kita ketularan.
anak-anak kita tidak mengalami damai sejahtera, maka kita dijauhkan dari anugerah berkat Tuhan itu. Oleh karena itulah, kesimpulannya ini, undang Tuhan sebagai mentor utama. Yang kedua, warga yang tidak menjauhkan diri dari ibadah. Jangan sampai ketika kamu menikah sudah membangun keluarga, terus ibadah, nanti kan ada waktu, besok kan ada waktu. Jangan. Prinsip hidup manusia dalam anugerah keluarga sebagai tempat pertama Tuhan menyatakan berkatnya. 6 hari Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja, tapi hari yang ke-7 Tuhan menetapkan, kuduskan hari Sabat itu, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Maka dalam proses keadaan apapun, di samping engkau menjadikan Tuhan sebagai penasihat utama dalam dirimu, dan kemudian baru orang tuamu, jangan pernah engkau menjauhkan diri yang namanya ibadah. Dimanapun kamu bergereja, utamanya di sini, dekatkan dirimu kepada satu ibadah itu yang kelihatannya biasa, tapi itu mengandung janji yang luar biasa. Dan keluarga yang menyatakan kasih Tuhan dan berdampak kepada banyak orang, seperti perkawinan di Kana. Undang Tuhan, dan kemudian terjadi yang namanya satu peristiwa yang hampir memalukan dalam keluarga itu. Mengapa? Anggurnya habis, yang ada air tawar. Tetapi ketika dia mengundang Tuhan, Tuhan memberikan waktu yang tepat. Aku sanggup mengubah air tawar menjadi anggur. Mungkin dalam perjalanan kehidupanmu mulai merasa, loh, cintaku ini kok tidak seperti dulu ya, rinduku sama istriku kok nggak seperti dulu lah. Tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan aku seperti ini? Aku minta untuk menumbuhkan cintaku, sehingga tidak ada yang namanya ketawaran dalam mencintai satu dengan yang lain. Kuncinya adalah mengundang Tuhan dalam keluarga. Tuhan jadikan mentor dalam keluarga. Pesan terakhir buat kamu, ada firman Tuhan berkata demikian, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan engkau diberkati di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Setiap manusia ingin panjang umur, setiap manusia ingin hidup kita diberkati dimanapun kita ada. Salah satu kunci kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan adalah kamu menghormati kepada orang tua, papa mamamu yang pernah membimbing kamu, yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, yang mendidik kamu, yang menghantarkan kamu mandi dalam keluarga. Butuh yang namanya rasa respect, hormat pada orang tua. Saya dijadikan anak yang terakhir, yang menjadi seorang pendeta satu-satunya. Tuhan menganugerahkan hal itu karena sejak saya tahu, saya tidak pernah ngomong kasar sama bapak saya. Saya tidak pernah ngomong kasar dengan mama saya. Saya tidak pernah menyimpan sesuatu yang tidak enak hati kepada bapak dan ibu saya. Ternyata itu satu langkah untuk hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu, terimalah bapak ibu yang ada di tutup untuk nikah, jaga, terimalah ibu bapak yang ada di wilayah di sana. Maka perjalanan itu indah adanya. Kesimpulannya, pernikahan yang mengalami surga dalam keluarga adalah pernikahan yang didasari kasih Allah, kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, tapi kasih yang memberi, kasih yang berkorban, dan kasih yang mencocokkan diri satu dengan yang lain, dan pernikahan yang berpegang teguh kepada buah kasih sabar, murah hati, tidak mudah cemburu, jangan melakukan hal yang tidak sopan, tapi melakukan satu keadilan. Dan kasih itu kekal, kasih itu tak terbatas. Kiranya Tuhan menolong saudara, karena aku berdoa ketika kamu melangkah dalam kehidupan. Kalau kamu belum jelas, saya titipkan kepada gembalamu, materi ini bagikan supaya dipelajari lagi.
Ini kado spesial di surga untuk kamu dalam kamu menikah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara berdua, anak kami Jaka dan Rika. Selanjutnya saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Kamu berhadapan. Sekalipun masih terhalang oleh cadar, pandang dulu dong satu dengan yang lain. Remang-remang ya, wajahmu kok nggak jelas ya. Begitu pula sebaliknya Jaka, iya wajahmu kok nggak jelas, nggak celing seperti kemarin saya lihat. Oh ternyata masih terhalang cadar. Ini berbicara keterbukaan. Oleh karena itu, Jaka dengan lembut pelan buka cadar dari seorang wanita yang sangat kau cintai. Pelan-pelan dari bawah ke atas sampai ke belakang, pelan-pelan dulu. Iya. Oke. Iya. Aduh. Sekarang saling memandang dulu. Sebentar kok. Pandang dulu saya, gitu ya. Enggak tekan dulu. Lah kok atuh-atuh piye? Maju selangkah Jaka. Iya, lihat dulu. Ya, dari keningnya, kemudian matanya, hidungnya, bibirnya, lehernya, semuanya lihat dulu. Besok, wes tamat. Bener kui. Bener itu Rika yang kau cintai. Itu bener kan? Betul. Gitu kan. Nah sekarang saya mau mendengar, ini bukan janji nikah. Dengarkan, ketika Tuhan membawa Hawa ke hadapan Adam, dan kemudian Adam mengatakan, wow, ini adalah tulang dari tulangku, ini adalah daging dari dagingku. Wah luar biasa. Terima kasih. Coba kalau sekarang ini kamu diperhadapkan seorang wanita yang cantik kayak gitu, jangan. Sekarang coba katakan dengan ungkapan syukurmu. Wis nopo gak kenal kamu. Mau 2 kalimat boleh, 1 kalimat boleh. Ya katakan dan lihat, dipegang, kasihkan dipegang mic-nya, dipegang sendiri aja. Ya gitu, lihat mereka dulu, lihat dulu lihat, lihat Pak matanya, pandang matanya. Motor mau mundur gini biji, ya kan? Memandang itu matanya, ya. Saya hitung 1, 2, 3 katakan. Rasa ragu, mendewain semangat atau sudah berdekat, terus anggapan nggak ada. Rika Sandra Pratiwi, aku mencintaimu. Wow, dia tepuk tangan. Terus itu aja. Oh itu aja. Wes, tapi itu dalam hatimu ya. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan. Rika Sandra Pratiwi katanya, Jaka, aku I love you full, ya. Oke, sekarang Mbak Rika, Rika, katakan Rika ya. Dengan Yesus, Mas Jaka Septianto, I love you so much. Wow, ini beda. Kalau seorang laki-laki itu ya pokoknya simple, pada dasar hati. Tetapi kalau seorang wanita kan berbicara dengan perasaan, maka Mas Jaka, gitu ya. I love you so much. Aku selalu menantikan mencintaimu. Luar biasa. Tuhan memberkati saudara-saudara berdua. Ya, sebelum masuk kepada pemberkatan pernikahan, saya hadap Bapak dulu. Saya bacakan firman Tuhan sebelum kamu masuk dalam satu perjanjian nikah yang sangat kudus dan mulia. Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Korintus. Ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 berbicara tentang cinta. Cintanya Tuhan, berbicara tentang kasih Allah itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan istri atau suami. Kasih
tidak bersuka cita karena ketidakadilan, maka keluarga harus menempatkan diri sebagai keadilan kasih. Tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tiada berkesudahan. Oleh karena itu, ketika masuk dalam janji nikah, saya mau engkau, Saudara Jaka Septianto, mengucapkan janjimu kepada Rika Sandra Pratiwi sebagai pengakuan kesetiaanmu yang kau ucapkan di hadapan Allah dan jemaat Tuhan serta tamu undangan yang hadir. Dan setelah engkau mengucapkan janji nikah yang keluar dari dasar hatimu yang tulus dan murni itu, masukkan cincin yang kau pegang nanti ke jari manis tangan kanan istrimu sebagai tanda ikatan dan janji terhadap istrimu. Silakan cincin diberikan, cincin perkawinan diberikan. Ya, siapkan ibu, ya, ibu pendeta untuk menyiapkan. Berhadapan lagi. Kemudian mic-nya dipegang tangan kiri. Nah, bisa. Kamu belum apa saya? Belum. Oh, grogi, jujur namanya jujur. Oke, sekarang pandang dulu istrimu dan kamu boleh menyimak gak apa dibaca janji nikahmu keluar dari dasar hatimu. Jangan, silakan ucapkan. Saya, Jaka Septianto, mengambil engkau, Rika Sandra Pratiwi, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji selalu tetap setia mengasihi engkau dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam kelimpahan atau kekurangan. Saya akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan membawa seluruh keluarga kepada pengenalan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai maut memisahkan kita. Terimalah cincin ini sebagai tanda kasihku kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, akan dihantarkan cincin janji nikahmu kenakan kepada jari manis kanan istri. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa atas kesetiaan dan janji nikah yang luar biasa. Selanjutnya, begitu juga saya mau engkau Rika Sandra Pratiwi, engkau mengucapkan janjimu kepada Jaka Septianto sebagai pengakuan kesetiaanmu yang kau ucapkan di hadapan Allah, sekaligus di hadapan jemaat, di hadapan tamu undangan, apalagi kamu dihadiri oleh Bapak Lurah sebagai saksi dalam pemberkatan ini. Dan setelah kau mengucapkan dengan tulus hati, engkau bisa memasukkan cincin yang kau pegang ke jari manis tangan kanan suamimu sebagai tanda ikatan atas janjimu terhadapnya. Silakan Rika. Saya, Rika Sandra Pratiwi, menerima engkau, Jaka Septianto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji tetap selalu setia mengasihi engkau dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam kelimpahan atau kekurangan. Saya akan tunduk kepadamu seperti gereja tunduk kepada Kristus. Saya akan membawa seluruh keluarga dalam pengenalan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai maut memisahkan kita. Terimalah cincin ini sebagai tanda kasih kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenakan cincin dari ungkapan janji begitu. Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan aplaus yang luar biasa
atas janji nikah dan pengenalan cincin perkawinan pada saat ini. Selanjutnya anak berdoa. Namun saya akan antarkan masuk dalam hadirat Allah yang lebih dalam lagi. Kamu saya akan antarkan masuk ke ruang Maha Kudus supaya kami diberkati Tuhan. Silakan kau berlutut dan kita akan bersama-sama melaksanakan pemberkatan nikah ini kepada hamba Tuhan untuk bisa maju, untuk bisa mengangkat tangan dan menumpangkan tangan Bapak Ibu kepada mempelai berdoa kepada kedua orang tua, Pak Biar dan Bapak dan Ibu yang dari atas silakan berdiri. Baik Bapak Ibu, mari kami undang bangkit berdiri sekalian. Tamu undangan dan kami akan memberkati pernikahan yang sangat kudus dan mulia ini. Lanjut lagi nak, lanjut lagi, sedikit lagi, ya sedikit lagi. Kemudian kamu berpegangan, ya berpegangan kalian yang erat. Iya, ya tangan erat ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan, arahkan anugerah berkat ilahi turun atas anak kita ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang menyatukan kedua orang anakmu Jaka dan Rika dalam satu persatuan kesatuan yang indah, dalam pernikahan perkawinan yang sangat mulia dan kudus ini. Engkau yang menyatukan kehidupan kedua orang anakmu ini yang bersifat langgeng kekal, untuk mereka berdua dapat menumbuhkan cinta kasih yang murni yang Tuhan taruh dalam diri kedua orang anakmu ini. Kami percaya saat ini Engkau sudah mengikat dengan kasih-Mu, kasih dari surga itu, sehingga di dalam kuasa kasih surga itu tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan anak kami ini. Kedua orang anak kami ini Kau satukan dengan satu kesatuan yang sangat mulia, yang bersifat langgeng abadi. Dan Engkau sendiri yang terus menopang perjalanan kehidupan keluarganya, menuntun hidupnya menjadi satu lembaga tempat Tuhan mencurahkan dari hadirat-Mu, tempat Tuhan memancarkan kemuliaan-Mu, tempat Tuhan mengalirkan berkat-berkat-Mu, sehingga keluarga kedua orang hamba-Mu ini tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Seperti kenal firman-Mu berkata, Aku datang pada keluarga supaya mereka memperoleh hidup kasih surga, dan memperoleh kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Kau yang meneguhkan, menyatukan pernikahan yang sangat kudus dan mulia ini dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Jaka sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, mengalir kuasa-Mu di dalam kehidupan anakmu ini. Sebab firman-Mu berkata dan tergenapi bahwa diberkati dan berbahagialah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, maka istrinya akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahnya, yang akan menghasilkan satu kemanisan dengan kemanisan yang tidak akan pernah ada ketawaran, yang selalu manis dalam kehidupannya, selalu memberikan kekuatan dalam hidupnya. Maka biarlah Engkau mengurapi Jaka Septianto dalam nama Tuhan Yesus menjadi seorang suami yang cinta dan takut akan Tuhan. Maka anak-anaknya pun kelak akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya, yang akan membawa keharuman keluarga menjadi keturunan yang perkasa di muka bumi ini, dan di mana ada kekayaan, kehormatan, kebajikan yang akan menyertai keluarga ini dan anak-anaknya kelak kemudian hari nanti. Karena itu, Jaka, jadilah engkau seorang imam, jadilah engkau seorang nabi, jadilah engkau seorang raja dalam keluargamu. Kasihlah istrimu sepanjang hidupmu, dan engkaulah terus membangun cinta pada istrimu. Jangan pernah engkau menyimpang ke kanan ke kiri, tapi engkau tegak kuat menjadi seorang suami yang layak diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula turun anugerah-Mu buat seorang istri anakmu Rika Sandra Pratiwi ini. Engkau berfirman kepada kami, seorang istri yang cakap, siapakah yang dapat mendapatkannya? Dan kali ini Tuhan mengurapi Rika Sandra Pratiwi menjadi seorang istri yang cakap di hadapan Allah, yang takut akan Tuhan, yang tunduk kepada seorang suami sebagai raja dalam keluarga. Dia memusihkan diri sebagai seorang permaisuri
yang senantiasa hormat kepada Tuhan dan hormat kepada suami. Sehingga dengan adanya seorang istri yang cakap dan takut akan Tuhan, suaminya tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Suami yang selalu kau buat berhasil dan beruntung, suaminya akan terkenal di mana-mana. Karena adanya seorang istri yang cantik hatinya, yang manis sikapnya dan parasnya di hadapan Tuhan dan di hadapan seorang suami. Karena itu, biarlah sandera kelak kau pakai untuk kau percaya melahirkan generasi ilahi yang juga cinta dan takut akan Tuhan. Karena adanya seorang istri yang cinta dan takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, anakku, hari ini Tuhan mengurapi engkau, saudara. Kau akan menjadi seorang permaisuri yang sangat indah dan mulia. Tuhan akan menjaga hatimu tetap cantik, bukan parasmu, tetapi perkataanmu, sikapmu, perbuatanmu akan selalu manis. Sebab Tuhan mengurapi engkau dengan urapan sebagai seorang permaisuri bagi rajamu dalam keluargamu. Perjalananmu akan disertai oleh Tuhan, dan setiap apa yang kau katakan bersama dengan suamimu, Tuhan tidak akan pernah menunda. Tuhan akan memberkati engkau sampai engkau mengalami sebagai seorang istri yang sangat berbahagia. Terima kasih Tuhan, anugerahmu turun, kemuliaanmu mengalir, ketetapanmu sempurna, dan kesatuan itu terjadi dalam pemberkatan pernikahan ini. Anak kami sekarang sudah menjadi satu tubuh di dalam anugerah Tuhan, satu daging dalam anugerah Tuhan. Dan engkau yang menopang perjalanan kehidupan keluarganya dan keluarga kedua orang anakmu, hambamu ini, tidak pernah kau tinggalkan. Hidupnya senantiasa kau jaga, sertai sampai janjimu tergenapi. Keluarga yang sanggup menghadirkan surga nyata, seperti firman-Mu berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan dan kami meteraikan kesatuan pemberkatan pernikahan pada siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Ya, jadi silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jika besaranmu, haleluya, ajak Tuhan. Silakan kau berhadapan dulu. Kami memuji biasanya kalau Bapak sering memberkati pernikahan di mana-mana, ada satu momen yang sangat luar biasa. Tapi ada pesan yang kami terima. Dia bilang, atau berubah, mudah-mudahan berubah ya. Ada pesan, Pak D katanya memulai berdua tidak mau melaksanakan momen penting. Apa itu? Biasanya Bapak Saudara, orang yang diberkati dalam keluarga bukan orang lain, itu adalah hidupnya, adalah dirinya sendiri. Maka sering ada yang namanya momen penting, yang namanya wedding kiss, ciuman pertama secara kudus di depan Tuhan.
Mudah-mudahan kamu berubah sikap ya nak. Ya, mudah-mudahan kamu berubah sikap. Ini menunjukkan kesetiaanmu, cintamu kepada seorang istri dan sebagainya. Gimana kalau bekas dalam ungkapan? Tadi ungkapan di depan ada. Gimana kalau sesaat saja kamu bisa mencium istrimu itu? Oke? Oke? Kok senyum? Hah? Ayo, nggak apa-apa. Jangan sakit. Pegang pinggangnya istri. Pegang. Iya. Pegang dulu pinggangnya. Pegang dulu. Maju dulu. Maju. Ini bapak yang ngerjain aku. Ya. Ini satu momen. Sekalipun kamu sudah menyampaikan, tapi saya berharap kamu berubah. Ini momen penting selama hidup saya. Pandang dulu. Sekarang saya tawarkan Mas Eka. Tidak sini. Iya, bebet lagi. Toh nanti juga bebet-betan. Nah, Eka, kamu saya tawarkan, kamu mau pilih mana yang kamu cium? Bebas. Anggaplah yang kamu undangan ini tidak ada. Yang adalah kamu sendiri termasuk bapak, nggak ada. Hanya suara saja. Pandang istri dulu. Mau cium mana boleh, saya hitungan ketika mulai, tapi durasinya paling tidak 1 jam. Oke, jaga ya. Oke, ini yang penting. Silakan masuk. Oke, boleh dicium. Saya hitung hitungan ketika mulai ya. Dan momen dokumentasi, ya. Saya hitung 1. Atau bapak ibu merem semua ya. 1, 2, 3, silakan. Wes, gak kasih dia apa? Cepetan. Sakit DP netra ano loh ibu. Waduh lah. Oh sudah. Nanti mau pulang sendiri pak. Gitu ya. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya nak, kau sudah menyatakan cintamu, ternyata kau juga mau berubah. Ini momen penting. Ora popo, ora saru, rasa isin. Ya toh? Oh, kamu mau cium istrimu di pinggir jalan enggak apa-apa kok. Bojo-bojoku dhewe apa gitu ya. Oke, sekarang saya minta untuk menuju ke penandatanganan akta pernikahan gereja. Saya undang saksi mempelai pria Bapak Termo Prastio. Saksi dari mempelai wanita adalah Bapak Rudi Eko Wiono. Silakan persiapkan diri, silakan mempelai berdoa menuju penandatanganan akta pernikahan. Mempelai berdoa dulu. Laki-laki dan perempuan terlebih dahulu, ya, Mas jaga dulu. Kemudian Rika. Iya. 2 kali, 3 kali sebelah sini ya. Ya, sebelah sini. Ya. Selanjutnya Sandra. Ini dong. Lembut ya. Ya, ini kita kasih ya kepada 2 orang saksi. Silakan. Bapak Termo Prastio. Pasti
Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya sebagai hamba Tuhan dan bagi segenap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Betani Tengaran ini, oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Desember, suasana kita bersama-sama mengingat-ingat kasih Allah turun dalam dunia. 20 Desember 2025 ini, Saudara Jaka Septianto dan Saudari Rika Sandra Pratiwi setelah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, dan tentu saja sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku, saya Pendeta Suprianto menyatakan perkawinan Saudara Jaka Septianto dan Rika Sandra Pratiwi saya nyatakan sah sebagai suami istri dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, yang kami kasihi, merupakan suatu kehormatan bagi saya pada saat siang hari ini. Dengan ini kami perkenalkan keluarga baru yang lahir di tengah-tengah keluarga besar Gereja Betani Indonesia Tengaran ini. Telah lahir keluarga baru, kami perkenalkan pada Bapak Ibu, inilah keluarga Bapak Ibu Jaka Septianto. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita, keluarga Bapak Ibu Jaka Septianto. Oleh karena itu, saya minta kepada Ibu Pendeta Wiwi Pratila untuk menyerahkan Alkitab dan surat pengakuan gereja dari Gereja Betani Tengaran kepada kedua mempelai. Saya mohon Pak Skip untuk bisa mendampingi. Pada anakku Jaka Septianto dan Rika Sandra Pratiwi, selamat hari ini kalian adalah keluarga baru. Kalian akan menempuh perjalanan kehidupan rumah tangga yang baru, dan beberapa bulan kalian bersama sudah menerima pembekalan pernikahan, banyak materi-materi yang sudah disampaikan, dan kalian tahu bahwa materi semua yang sudah diterima itu berasal dari firman Allah. Haleluya. Karena ini adalah kekuatan di dalam kalian mengayuh kehidupan di bahtera kehidupan rumah tangga yang baru. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Fokuskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kalian sampai kalian diberkati melahirkan anak-anak cucu yang berkarakter ilahi. Jadikan firman Tuhan ini adalah tuntunan dalam kehidupan kalian. Dan terus pegang terus firman Allah, karena ini adalah nafas kehidupan. Dan ini adalah kenang-kenangan tanda kasih dari Gereja Betani Tengaran. Terimalah menjadi berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ya, Ibu. Ya, oke, lagi punggung 1, 2, oke. Dan kalian berdua sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Jadi mulai saat ini kalian syah. Mbak Sandra tidak lagi wirawiri koraduk cengklek kalau pelayanan, tetapi sudah menetap di itu ya, Mama, Papa, Joko, dan Ibu Biat. Nah, ini adalah surat pemberkatan dari gereja. Setelah itu nanti akte dari gereja, setelah itu nanti akan dari pemerintah. Oke, terimalah Mas Jaka akte pemberkatan pernikahan kudus dari gereja. Ya,
Lihat sini, 1, 2 lagi. Oke. Puji nama Tuhan, telah kami berikan Alkitab dan Akta Pernikahan Gereja Bidani Kenaran. Selanjutnya saatnya Bapak Ibu Jaka Septianto Ambo diperkenan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan sulung yang kau berikan sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan tersedia di kotak persembahan di sana. Silahkan kau berikan dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu orang tua yang juga ingin memberikan atau jemaat yang hadir terbuka untuk kita bisa mendukung, mensyukuri agar dipersatukannya anak kita. Oleh karena itu silakan bergandengan tangan, jangan pernah kau lepaskan. Iya, masukkan jadi kan. Ada saatnya engkau memberikan rasa hormat kepada kedua orang tuamu. Engkau ingin sungkem dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Mama, kepada Bapak Ibu yang membesarkan kamu, yang mendewasakan kamu, yang menjagai kamu seperti biji matanya sendiri. Ini momen penting masyarakat untuk engkau memberikan ungkapan terima kasih atau sungkem kepada Bapak dan Ibu. Dan setelah itu kamu bisa beralih kepada Bapak dan Ibu, Mama atau orang tua dari Mbak Rika. Silakan, silakan. Mic-nya dikasih, bisa di, ya. Mic-nya mana? Iya, iya. Ungkapkan, iya. Mungkin mau ingin mengucapkan sesuatu, silakan. Satu momen yang sangat membahagiakan Sabtu dalam hidupnya, sebab sesaat lagi mereka akan meninggalkan orang tuanya, artinya hidup dalam satu kehidupan keluarga. Tentu berkat
dari Papa, Mama, Bapak Ibu disampaikan, dimeteraikan ketika anaknya datang memeluk sungkem kepada orang tuanya. Ya, silakan gantian saja ke tempat pangkuan ibu. Bahwa dilahirkan oleh ibu bukan kebetulan. Itu ketetapan Tuhan, maka aku harus memberikan rasa hormat, sayang kepada orang tua. Selanjutnya, setelah kau menerima satu doa restu dan berkat ilahi kepada dirimu dari orang tuamu, silakan kau pindah kepada papa mamamu, bapak ibumu dari Mbak Rika. Silakan datang, sampaikan sesuatu boleh. Kalau ingin menyampaikan kata-kata boleh. Mbak Rika ingin menyampaikan sesuatu boleh. Kedua orang tuanya harus melepaskan putrinya untuk hidup bersama dengan suaminya, sekalipun hatinya tetap mempunyai rasa hormat dan kasih kepada papa mamanya, tapi mereka akan segera hidup mandiri dan tidak ada yang mustahil kalau bapaknya, mamanya meneteskan air mata dan mengatakan, "Nah, saya tidak mengira ternyata kamu sudah dewasa. Kamu sudah ingin hidup sendiri." Dan saja anaknya bangga punya bapak dan ibu yang membesarkan dirinya, sehingga berkat Tuhan pasti akan dilimpahkannya. Jaga, itu adalah ibumu sendiri, mendapatkan seorang wanita yang terbaik karena adanya seorang ibu dari Rika, adanya seorang bapak dari Rika yang begitu tangguh membesarkan dan merelakan anaknya bahkan untuk melayani Tuhan. Jadi karena itu kebanggaan dalam hidupmu, karena bapak ibumu masing-masing selalu merelakan dirimu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai penghujung. Saya mau berkata, kami tidak boleh berdiri. Kami sambut Bapak Ibu dengan kasih dan hormat untuk bisa berdiri. Mari kita naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran nama Bapa, dan kami akan terima doa berkat sebagai akhir dalam ibadah pada pemberkatan nikah yang sangat mulia ini. God
kepadamu ya Tuhan. Kau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Ajaib rencanamu, indah rencanamu, dan segala sesuatu yang kau berikan kepada kami adalah yang terbaik bagi kami, karena itu yang terbaik dari surga. Terima kasih buat anugerahmu, penyertaanmu, hadiratmu di waktu engkau memberkati kedua anakmu ini. Sekarang telah ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami, keluarga Bapak Ibu Jaka Septianto ini. Biar perjalanan hidupnya senantiasa kau tuntun, engkau yang menopang dan engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu di kehidupannya, sehingga kebaikan-kebaikan Allah itu akan senantiasa menyertainya. Karena itu Bapak, kami akan mengakhiri ibadah pemberkatan pernikahan kudus ini. Sebelum kami terima doa berkat, biarlah kami mengucapkan dengan iman percaya kami doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar setiap kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan pada saat ini sedang mengandangkan tangannya untuk memberkati setiap kita, terutama kepada mempelai berdoa. Karena itu pulanglah anakku, warga Bapak Ibu Jaka Septianto, membangun kehidupan yang baru sebab berkat Tuhan turun atasmu. Pulanglah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala seisinya, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepastian pemulihan, keselamatan dalam hidupmu, dan berkat yang sempurna dalam hidupmu. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu, yang menjadikan hidupmu untuk terus menyatakan kemuliaan Allah, sehingga engkau layak diberkati. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak keturunanmu, diberkatilah setiap pelayananmu, diberkati oleh Tuhan setiap apa yang kau kerjakan dengan tanganmu sendiri. Sebab kau punya hati yang cinta dan takut akan Tuhan, maka apa yang kau perbuat oleh tanganmu, Tuhan akan membuat engkau selalu berhasil dan beruntung. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya sampai engkau mengalami kelimpahan, dan berkat itu termeterai dalam hidupmu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang, saat siang hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Tuhan memberkati, sugeng siang terus diberkati Bapak Ibu, matur nuwun rawuhipun Pak Kepala Desa, staf ingkang sampun derek berkait dengan anak kita. Selanjutnya saya serahkan pada keluarga untuk melanjutkan acara. Tuhan memberkati. Terima kasih buat kehadiran seluruh Bapak Ibu di siang hari ini, seluruh tamu undangan bahkan dari aparat pemerintah yang sudah menghadiri, bahkan turut mendoakan kedua anak-anak kami, Mas Jaka dan Mbak Sandra, untuk memasuki rumah tangga yang baru. Dan saat ini tiba waktunya kita akan berfoto bersama. Oh, baik. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa. Disilakan. Mohon izin Bapak Ibu, karena kami tidak menyiapkan teks, maka kadarnya mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya Bapak Pendeta Bapak Supriyanto Nuwiwi, dan juga yang paling berbahagia di pagi menjelang siang hari ini, kedua mempelai Mas Joko dan Mbak Rika. Bukan Mas Roma ya, kalau Mbak Rika itu biasanya Mas Roma, tapi ini Mas Joko. Dan
juga kedua orang tua Pak Biar dan mempelai keluarga dari mempelai perempuan wanita dari Cengklik Boyolali. Kami pada kesempatan yang berbahagia ini sowan bersama beberapa perangkat desa dusun yang tidak lain tidak bukan menyaksikan pernikahan yang sakral ini antara belahan jiwa yang sementara ini terpisah dan saat ini disatukan dalam nama Tuhan. Harapan kami, doa kami, semoga kedua mempelai menjadi pasangan yang betul-betul pasangan yang diidamkan kita semua, baik diidamkan orang tua termasuk yang ada di desa ini, bila menjadi pasangan yang berbahagia disatukan dalam nama Tuhan, dan yang pasti sukses dunia sampai akhirat nanti. Dan juga semoga dilanggengkan sudah barang tentu dan dijauhkan dari segala macam aral melintang dan didekatkan dengan rahmat Tuhan. Sekali lagi kami dari Mangayu Bagio atas proses pernikahan pada kesempatan hari ini, dan kalau tidak salah ini pertama kalinya, betul Pak Kafija. Jadi ini luar biasa di akhir tahun menjelang pergantian tahun Gereja Betani Butuh Tengaran ini perdana melangsungkan proses pernikahan, dan semoga ke depan apa yang menjadi proses-proses semacam ini betul-betul sesuai dengan aturan agama maupun sesuai dengan aturan pemerintah. Kami mengapresiasi luar biasa di bawah Bu Bibi, semua kelihatannya, bukan kelihatannya ya, bisa kita lihat berjalan dengan baik, lancar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lura yang sudah memberikan sambutan buat kita semua. Acara selanjutnya kita akan mengadakan foto prosesi foto. Kami mengundang untuk yang pertama dari pihak keluarga. Kami mohon untuk kedua mempelai bisa berfoto bersama dengan kedua orang tua dan didampingi oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Jadi yang pertama untuk kedua mempelai bersama dengan kedua orang tua. Kita formal dulu, hanya boleh formal dulu. Oke, 1, 2, tahan dulu masih. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk berikutnya kami persilakan hamba-hamba Tuhan untuk bisa mempersiapkan diri. Oke, kalau Kami persilakan hamba-hamba Tuhan di Gereja Butuh Tengaran. Bapak Ibu bisa sekalian, gak apa-apa Bu. Bapak Ibu orang tua, kami persilakan. tempatnya
jajarannya untuk bisa berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kami persilakan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Pati dan Ibu Pati kan disilakan monggo. Dan kami mohon untuk persiapan keluarga dari Mas Jaka. Keluarga besar dari Mas Jaka, mungkin ada kakaknya. Kami persilakan untuk bisa berfoto.